Pernahkah Anda membayangkan sebuah peradaban yang sangat maju secara ekonomi, namun hancur seketika bukan karena perang, melainkan karena ketidakjujuran dalam berdagang? Hari ini, kita akan melakukan perjalanan waktu ke sebuah negeri bernama Madian, sebuah kota pelabuhan dan pusat perdagangan kuno yang sangat makmur. Namun, di balik kemewahan bangunannya, tersembunyi borok moral yang sangat parah. Penduduknya bukan hanya penyembah pohon besar yang disebut Al-Aikah, tetapi mereka juga juara dalam seni menipu dan memanipulasi timbangan. Inilah kisah Nabi Syuaib alaihi salam, seorang nabi yang dijuluki oleh para ulama sebagai Khatibul Anbiya atau oratornya para nabi. Mengapa dijuluki demikian? Karena kecakapan bicaranya yang luar biasa, argumennya yang sangat logis, dan tutur katanya yang sangat menyentuh hati. Beliau diutus bukan untuk menghadapi monster, melainkan untuk menghadapi sistem ekonomi yang korup dan penuh kecurangan. Kisah ini bukan sekedar sejarah kuno, melainkan cermin bagi dunia modern kita saat ini tentang bagaimana keserakahan bisa meruntuhkan sebuah bangsa. Apa yang terjadi ketika sebuah peringatan tulus dianggap sebagai ancaman bagi keuntungan pribadi, dan bagaimana cara Allah menghancurkan sebuah kaum yang sombong hanya dengan suara guntur dan gempa yang dahsyat. Simak video ini hingga akhir, karena kisah Nabi Syuaib akan memberikan kita perspektif baru tentang arti keberkahan dalam mencari rezeki. Sebelum kita masuk ke bab pertama, klik dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, agar Anda terus mendapatkan asupan ilmu dari kisah para nabi lainnya. Nabi Syuaib AS adalah keturunan dari Nabi Ibrahim AS. Beliau diutus kepada kaum Madian, orang-orang Arab yang menetap di wilayah dekat perbatasan Syam, sekarang sekitar wilayah Yordania. Negeri Madian berada di jalur perdagangan yang sangat strategis, menghubungkan Mesir, Syam, dan Semenanjung Arab. Hal ini membuat penduduk Madian menjadi pedagang-pedagang yang sangat kaya raya. Mereka memiliki kebun yang subur dan bangunan yang kokoh. Namun kekayaan itu membuat mereka lupa diri. Mereka mulai menyembah selain Allah, yaitu sebuah pohon besar yang rimbun yang mereka sebut Al-Aikah. Namun dosa yang paling menonjol dari kaum ini adalah dosa sosial dan ekonomi. Mereka memiliki kebiasaan buruk yang sudah mendarah daging. Setiap kali membeli, mereka menuntut timbangan yang dilebihkan. Namun setiap kali menjual, mereka secara sengaja mengurangi takaran dan timbangan. Mereka merasa bahwa menipu dalam dagang adalah bentuk kecerdasan bisnis. Nabi Syuaib tumbuh di tengah lingkungan ini dengan karakter yang berbeda. Beliau dikenal karena kebijaksanaannya dan retorika bicaranya yang sangat indah namun tegas. Beliau melihat bahwa ketidakadilan ekonomi ini akan membawa kehancuran bagi tatanan sosial. Beliau mulai berdakwah dengan penuh kelembutan, mengingatkan mereka bahwa rezeki yang sedikit namun berkah jauh lebih baik daripada harta melimpah yang didapat dari hasil menipu. Bab ini mengajarkan kita bahwa kemakmuran sebuah negeri tidak diukur dari seberapa banyak uang yang beredar, melainkan dari seberapa jujur sistem yang dijalankan di dalamnya. Dakwah Nabi Syuaib dimulai dengan pesan yang sangat spesifik. Beliau berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan makmur, namun aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang membinasakan." Beliau menekankan bahwa perbuatan mereka tidak hanya dosa kepada Tuhan, tapi juga pengkhianatan terhadap sesama manusia. Nabi Syuaib mencoba menyentuh logika mereka. Beliau menjelaskan bahwa jika semua orang saling menipu, maka kepercayaan akan hilang. Dan jika kepercayaan hilang, perdagangan pun akan hancur. Beliau menyerukan konsep bakiyatullah. Kekayaan yang tersisa setelah hak-hak orang lain ditunaikan adalah yang terbaik bagi mereka jika mereka beriman. Beliau mengingatkan mereka untuk tidak menjadi perampok di jalur perdagangan yang tidak hanya menipu timbangan tetapi juga memalak para pedagang yang lewat. Namun bagaimana reaksi para elit Madian? Mereka yang sudah terbiasa hidup mewah dari hasil kecurangan justru merasa terganggu. Mereka menganggap Nabi Syuaib adalah orang yang ingin mengatur-atur harta pribadi mereka. Mereka berkata dengan nada mengejek, "Wahai Syuaib, apakah sholatmu menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembar bapak-bapak kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki?" Inilah argumen klasik para pelaku kemaksiatan, merasa bahwa ibadah tidak boleh mencampuri urusan bisnis. Bab ini menunjukkan betapa sulitnya mengajak orang kepada kejujuran jika hati mereka sudah tertutup oleh kecintaan yang berlebihan pada dunia. Melihat dakwah Nabi Syuaib semakin diterima oleh kalangan bawah, para elit dan pemimpin kaum Madian mulai merasa terancam. Mereka tidak lagi hanya mengejek, tapi mulai menebar ancaman fisik.
Mereka berkata, "Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti apa yang engkau katakan itu, dan sesungguhnya kami melihat engkau adalah seorang yang lemah di antara kami. Kalau bukan karena keluargamu, tentu kami telah merajamu, sedang engkau pun bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami." Ancaman ini sangat berat. Mereka menghina status sosial Syuaib dan hanya segan karena faktor klan atau keluarga besarnya, bukan karena menghormati beliau sebagai utusan Allah. Namun, Nabi Syuaib dengan keberanian seorang orator ulung menjawab, "Wahai kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Padahal Allah engkau abaikan dan engkau taruh di belakangmu. Sesungguhnya Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan." Para pemimpin Madian kemudian memberikan ultimatum, "Kami benar-benar akan mengusirmu, wahai Syuaib, dan orang-orang yang beriman bersamamu dari negeri kami, kecuali jika kamu kembali kepada agama kami." Ini adalah puncak dari kesombongan. Mereka merasa tanah Madian adalah milik mereka, dan siapapun yang tidak setuju dengan sistem korup mereka harus diusir. Nabi Syuaib tetap teguh. Beliau menyadari bahwa negosiasi sudah menemui jalan buntu. Kebebasan berkeyakinan dan keadilan ekonomi adalah harga mati yang tidak bisa ditukar dengan kenyamanan palsu. Bab ini mengajarkan kita tentang risiko yang harus dihadapi saat kita menyuarakan kebenaran di hadapan sistem yang zolim. Nabi Syuaib tidak pernah menyerah hingga detik terakhir. Beliau terus mengingatkan mereka tentang nasib kaum-kaum terdahulu, seperti kaum Nuh, kaum Hud, kaum Soleh, dan kaum Lut yang lokasinya tidak jauh dari mereka. "Dan mintalah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Penyayang lagi Maha Pengasih," seru beliau. Beliau mencoba membangkitkan rasa takut sekaligus harapan di hati mereka. Namun, kaum Madian justru menantang. Mereka berkata, "Engkau hanyalah orang yang kena sihir, dan engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Jika engkau memang benar, maka jatuhkanlah kepada kami kepingan-kepingan dari langit." Tantangan ini adalah tanda bahwa hati mereka sudah membatu. Mereka menganggap Nabi Syuaib hanya membual. Bahkan mereka menuduh Nabi Syuaib sengaja ingin menjadi pemimpin dengan cara menjatuhkan sistem ekonomi yang ada. Nabi Syuaib dengan sedih akhirnya berkata, "Wahai kaumku, berbuatlah menurut keadaanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah, sesungguhnya aku pun menunggu bersamamu." Kalimat tunggulah adalah isyarat bahwa masa penangguhan, respite, dari Allah sudah habis. Beliau memisahkan diri dari kaumnya, membawa orang-orang beriman untuk keluar dari zona bahaya. Bab ini adalah pengingat bahwa Allah memberikan kesempatan bertaubat berkali-kali, namun setiap kesempatan memiliki batas akhir. Setelah Nabi Syuaib dan para pengikutnya meninggalkan kota, azab yang dijanjikan pun datang. Pertama-tama, Allah mengirimkan hawa panas yang luar biasa selama 7 hari. Sumur-sumur tering, dan udara terasa membakar kulit. Penduduk Madian berusaha mencari tempat berteduh. Tiba-tiba, muncul awan hitam yang sangat luas di atas mereka. Mereka mengira awan itu akan membawa hujan yang menyejukkan, sehingga mereka semua berkumpul di bawah awan tersebut. Itulah yang disebut azab Yaumidz Zullah atau azab hari naungan. Namun, bukan hujan yang turun. Dari awan tersebut, Allah mengirimkan suara guntur yang sangat menggelegar, as-saihah, yang memecahkan gendang telinga dan jantung mereka. Bersamaan dengan itu, bumi diguncang dengan gempa yang sangat dahsyat, ar-rajfah. Dalam sekejap, orang-orang yang sombong dan curang itu mati bergelimpangan di rumah-rumah mereka dalam keadaan berlutut. Mereka hancur bersama bangunan-bangunan mewah yang mereka banggakan. Kota Madian yang tadinya ramai dengan suara tawar-menawar pasar, kini sunyi senyap bak kota mati. Al-Quran menggambarkan kondisi mereka, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Kekayaan mereka tidak bisa menyuap azab Allah, dan teknologi bangunan mereka tidak bisa menahan guncangan bumi. Kehancuran ini menjadi bukti bahwa sistem yang dibangun di atas ketidakadilan tidak akan pernah abadi. Bab ini adalah peringatan keras bagi siapapun yang merasa aman dengan kekayaan yang didapat dari cara yang haram, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar yang bisa mengambil semuanya dalam sekejap. Setelah kehancuran Madian, wilayah tersebut kemudian dihuni oleh keturunan yang baru dan orang-orang yang beriman. Bertahun-tahun kemudian, muncul kisah yang sangat menarik yang menghubungkan Nabi Syuaib dengan nabi besar lainnya, yaitu Nabi Musa AS.
Ketika Musa melarikan diri dari Mesir karena dikejar oleh tentara Firaun, ia sampai ke sebuah mata air di Madian. Di sana, Musa menolong dua putri seorang kakek tua yang menurut banyak ahli tafsir adalah Nabi Syuaib atau keturunannya yang soleh, untuk memberi minum ternak mereka. Kisah ini diabadikan dalam surah Al-Qasas. Sang kakek tua itu sangat terkesan dengan kejujuran dan kekuatan Musa. Beliau berkata kepada Musa, "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama 8 tahun. Musa menerima tawaran itu, dan ia pun tinggal serta belajar di bawah bimbingan sang kakek tua di Madian selama 10 tahun. Momen ini sangat penting. Di Madianlah, Musa yang tadinya dibesarkan di istana mewah Mesir, belajar tentang kesederhanaan, pengembalaan ternak, dan kearifan hidup dari seorang guru yang bijak. Ini menunjukkan bahwa meskipun sebuah kaum dihancurkan, benih-benih kebenaran di tanah tersebut tetap tumbuh melalui orang-orang yang soleh. Koneksi antara Syuaib dan Musa adalah simbol estafet dakwah para nabi. Bab ini memberikan kita pelajaran bahwa menolong orang asing dengan tulus, seperti yang dilakukan Musa, bisa membuka pintu rezeki dan keluarga yang tidak terduga. Sahabat, kisah Nabi Syuaib AS bukan hanya tentang timbangan yang kurang, tapi tentang integritas jiwa. Beliau mengajarkan kita bahwa Islam tidak hanya mengurusi soal sujud dan ruku di dalam masjid, tapi juga mengurusi bagaimana kita bertransaksi di pasar, bagaimana kita mengelola perusahaan, dan bagaimana kita memperlakukan hak orang lain dalam bisnis. Ada 3 pesan utama yang bisa kita ambil dari sang orator ini. Kejujuran adalah fondasi ekonomi. Tanpa kejujuran, pertumbuhan ekonomi hanyalah balon yang siap meledak kapan saja. Harta bukan hak mutlak. Kita tidak bebas menggunakan harta kita jika cara mendapatkannya merugikan orang lain. Ada etika yang harus dipatuhi. Baqiyatullah khairun lakum. Rezeki yang sedikit namun halal dan berkah akan memberikan ketenangan, sementara harta banyak yang haram hanya akan mendatangkan kegelisahan dan kehancuran. Terima kasih telah menyimak kisah Nabi Syuaib AS hingga akhir. Semoga video ini membuat kita lebih teliti lagi dalam mencari nafkah dan menjauhkan kita dari segala bentuk kecurangan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan share kepada teman-teman sesama pejuang nafkah. Tulis di kolom komentar, semoga rezeki kita selalu berkah dan jauh dari kecurangan. Sampai jumpa di kisah Nabi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.